Terima kasih Pak Yai. Terkait dengan ulama dan NKRI atau kita perguruan Islam dan Indonesia. Dan saya pernah nonton YouTube, ada yang meragukan bagaimana jumlah tahun kita dijajah 350 itu merupakan rekayasa juga, karena itu terkait dengan kepentingan Barat, bagaimana pada waktu itu Turki Utsmani yang waktu itu sedang berjaya-jayanya juga sebenarnya punya peran terhadap bangsa Indonesia. Itu mereka buktikan dengan keadaan Indonesia yang sampai merdeka, budaya-budaya Barat tidak terlalu mengakar di Indonesia, tapi justru masih kental dengan budaya Islam. Mereka mengatakan seperti itu. Itu bagaimana pendapat Yai yang itu? Kemudian yang kedua terkait peran ulama sekarang yang tentunya lebih variatif ya. Jadi bukan tadi Yai menyatakan bukan hanya masalah agama, tapi juga harus mengetahui geopolitik segala macam. Itu pesan Yai bagi kami para kader, kira-kira bagaimana baiknya bagi kami supaya juga bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan politik tersebut. Terima kasih. Ya, satu aja dulu ya. Jadi yang soal penjajahan itu ya memang masuk dari situ gitu. Belanda itu masuk kan tahun 1600 sekian. Walaupun sudah bertahap ya menguasai itu, tapi itu ya titiknya dari situ. Karena sejak saat itu kita tidak menjadi lagi bangsa yang betul-betul merdeka secara utuh ya. Walaupun penguasaan Belanda itu kan butuh proses ya, sekian tahun baru seluruh Indonesia dikuasai, terutama sampai 1900 itu baru total. Nah, sebelumnya ya bagian-bagian dikuasai, lepas lagi, nanti dikuasai sana, lepas lagi. Memang begitu. Tetapi ini kita ambil semacam total kotornya lah gitu. Itu ya 350 tahun itu jumlah kotor sebenarnya. Grossnya itu 350 tahun, bahwa ada kerajaan yang baru ditaklukkan itu tahun 800, 1800, ada bahkan 1900 itu ada. Tapi kita ambil garis besar, dan ini penting untuk dulu. Kenapa Bung Karno bilang 350 tahun? Ini sebenarnya untuk mengobarkan semangat. Kalian ini keterlaluan, mesti jajah 350 tahun, nggak malu-malu ini. Mestinya jajah cukup setahun aja lah gitu, atau 3 tahun saja lah. Ini kan keterlaluan sampai 350 tahun. Padahal kita ini bangsa hebat, kata Bung Karno. Kita ini turunan Majapahit, turunan Sriwijaya. Masa dijajah sampai gini. Bangkitlah kita, jangan lama-lama, bangkit sekarang. Itu sebenarnya untuk membagikan semangat gitu. Makanya diambil gelondongannya itu 350 tahun. Dirinci ya macam-macam. Banten mungkin 350 tahun karena dimulai dari situ gitu. Tapi kalau nanti kerajaan Aceh ya lain lagi, kerajaan Bali ya lain lagi gitu. Mungkin dia di bawah itu baru 200, ada yang 200 tahun apa gitu. Tapi kita ambil pukul rata. Jadi pukul ratanya 350 gitu. Nah, itu sarana propaganda waktu itu ya. Itu ya nggak apa-apa kita pakai gitu. Untuk sarana propaganda, untuk menyadari, untuk sebenarnya untuk menyentil kita gitu. Menyentil emosi kita biar bangkit lah waktu itu begitu. Nah, soal tadi itu, soal geopolitik, ya memang kita harus belajar. Jadi kiai dulu itu semua belajar geopolitik. Jadi ngerti, jadi memang harus sedikit mau agak sedikit jelimet ya. Jadi tidak cukup kitab, tapi kitab itu dasar ya, tetapi kita perlu belajar sebenarnya kan mengenal tetangga kita aja, sebagaimana nasib umat Islam di Syria, katakan begitu. Bagaimana nasib umat Islam di Turki sekarang ini setelah sekularisasi, bagaimana nasib umat Islam di Nigeria gitu. Itu kita harus tahu. Makanya Nabi bersabda kan, barang siapa mengabaikan orang muslim maka dia bukan bagian dari kita. Harusnya kita ini nggak boleh mengabaikan orang muslim yang ada di Palestina, di Afghanistan, dia itu nggak boleh. Nah, itu kan sebenarnya dorongan untuk belajar geopolitik. Itu memang harusnya ya kita itu punya sebuah media ya yang menyajikan khusus soal geopolitik, terutama geopolitik dunia Islam. Karena begitu geopolitik kita bahas nanti
geostrateginya, strateginya. Begitu kita nggak punya bimbingan itu, para ulama kita sering mengalami kekeliruan dalam mengambil sikap. Misalnya soal perang di revolusi di Mesir, kemudian di Libya dan juga di Syria. Itu ulama kita kalang kabut. Ini kita yang benar yang mana ini ya gitu. Antara ulama kan ada perbedaan. Di situ ada namanya Asobuni, kemudian di sana ada Syekh Wahbah Zuhaili, ada Syekh siapa itu yang ngarang kitab Hikam itu syarah itu Syekh Ramadan Al-Buti gitu. Nah, kemudian ada yang ngalir ke luar negeri, ada yang diam situ, itu kan terjadi ikhtilaf di antara mereka. Nah, ulama di Indonesia bingung itu. Kita ini Mihak Al-Buti atau Mihak Al-Asobuni atau apa, itu bingung karena kita nggak tahu anatomi pertarungan yang ada di sana. Nah, itu nggak boleh terjadi kalau kita sebenarnya tahu geopolitik, karena ini itu masing-masing bawa risiko. Kita dukung Asobuni, dukung Al-Baghdadi atau dukung pro kepada Al-Buti, itu bawa risiko sendiri-sendiri terhadap Islam kita di sini. Nah itu ya kemarin kan karena kita tidak tahu, kita dukung semuanya gitu. Kadang-kadang dukung ini sama ini, misalnya pada Al-Buti sama Asobuni kan berselisih. Kemudian dengan yang Al-Baghdadi berselisih, tapi kita nggak tahu itu. Jadi kita bingung, nggak bisa. Akhirnya kita diem saja. Ya, memang kalau nggak tahu lebih baik diem. Tapi sebenarnya nggak boleh kita nggak tahu itu. Jadi itu termasuk kita mengabaikan urusan orang Islam itu. Ya, itu jangan lagi dari generasi ke depan kita seperti itu. Nah, termasuk yang terakhir di Afghanistan sekarang ini ya. Itu banyak ulama kita yang tidak tahu. Sehingga apa? Terhadap pengembangan Taliban itu banyak orang yang ketakutan. Atau banyak orang yang cemas gitu. Banyak orang juga gembira ria, euforia. Gitu. Nah, kalau orang yang sudah tahu, misalnya kayak saya ini ya, saya itu terlibat sejak awal di Afghanistan. Jadi saya itu urusan Afghanistan sejak tahun 2008. 2008 udah ke sana. Tujuannya apa? Untuk membantu Talib Afghanistan ketika tentara NATO pergi. Kalau tentara NATO pergi, itu pasti akan terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan pasti akan berdarah-darah. Makanya tahun 2011, para tokoh yang ada di Afghanistan kita panggil ke Indonesia. Baik yang dari Taliban, dari Jihad Islam, dari Mujahidin, dari Aliansi Utara, kita undang ke Jakarta. Karena ini calon petarung di masa depan kelompok-kelompok ini. Kita undang ke Jakarta untuk kita saling temukan. Selama ini belum pernah ketemu. Tapi tahun 2011 mereka udah kita undang ke Jakarta. Orang-orang yang mau bertarung hari ini. Udah ketemu ke Jakarta tahun 2011 itu. Kita pertemukan Talibannya, Jihad Islam pimpinan Rasul Saib yang gurunya Mbak Asir itu datang ke sini. Kita temukan. Mereka mulai bicara-bicara, ya tentu saja sangat tahu, tapi itu kita bertahap. Tahun beri tahun kita ajari tentang Indonesia, tentang Pancasila, tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Mantap. Makanya omongan seluruh juru bicara namanya Sahil Sahin itu omongan dari kita semua. Gitu. Mereka menghargai Mantap 4, kemudian Asai Maturidi, kemudian anti radikalisme kita, Tawasutiyah dan sebagainya. Kita nanti akan niru revolusi Indonesia, bahwa ini digerakkan ulama berjihad melawan penjajah. Kita seperti Indonesia. Itu memang semua itu dari kita. Jadi kita masuk Afghanistan tahun 2008. Tahun 2011 mereka udah kita tata. Jadi kalau Taliban berubah itu kita nggak kaget. Dong itu memang sudah kita tata bertahun-tahun itu. Ada 10 tahun lebih. Sehingga perkembangan ini buat kita tidak mengherankan. Tapi orang lain itu pasti budaya itu. Budaya Taliban untuk berkuasa lagi. Nah, ini makanya kenapa peralihan dari pemerintah bonekanya Amerika ke ini soft, juga tidak ada perlawanan dari kelompok-kelompok sayap faksi yang lain, karena memang sudah kita atur, kita sudah mempersiapkan itu sehingga terjadi. Insya Allah itu tidak ada apa-apa, kecuali ISIS ya, ISIS itu di luar kita. ISIS memang dimusuhi oleh semua kelompok di Afghanistan, termasuk Taliban ini sejak dulu sering minta bantuan kita untuk menghalau ISIS ini, karena ini betul-betul teroris. Kalau Taliban itu sebenarnya bukan teroris, dia pejuang. Kenapa? Dia itu bukan gerakan transnasional. Dia berjuang untuk kemerdekaan dari Amerika aja, nggak mau dijajah Amerika intinya. Dulu nggak mau dijajah oleh Soviet, sekarang nggak mau dijajah Amerika, itu aja. Dan perjuangannya ngutek di situ.
tidak keluar Afghanistan, selalu di dalam negeri. Makanya begitu dia menang ya tidak akan mengganggu Indonesia, malah mereka tetap minta tolong kita kan gitu. Nah ini ulama kita di situ tahu geopolitik Afghanistan ini yang bertarung siapa di situ ada tetangga yang nama Iran, ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki bertarung di situ. Nah situlah ulama Indonesia datang untuk menemui di belakang mereka ini, lalu mereka bisa kita ajak duduk bersama. Setelah dalangnya kita ajak bicara dulu gitu. Kan ada dalang di balik wayang gitu. Jadi sia-sia kita bicara dengan wayang ada di situ kalau tidak bicara dengan dalangnya. Nah, bicara dengan dalang juga tidak mudah, Pak. Dia ada di Saudi, ada di Iran, di Turki, nah itu kita datangi satu persatu, kita ajak bicara soal masa depan Islam. Setelah kemudian wayang-wayang ini bisa kita atur. Jadi kita jadi dalangnya gitu. Tapi dalam kebaikan nggak apa-apa. Dalam mereka adu domba, kita dalam mempertemukan. Itu setelah itulah baru mereka kita ajari bagaimana membangun masa depan itu. Karena mereka udah bosan perang juga, udah 42 tahun perang di Afghanistan. Antar agama, antar suku, antar faksi. Makanya begitu terjadi transisi ini cukup damai. Moga-moga nggak ada gangguan itu. Tentu saja itu banyak orang yang tidak suka. Yang ingin Afghanistan tetap terbelakang itu pasti nggak suka. Makanya akan ada gangguan. Tapi kalau kita ini udah menata di sana, setengah rapi, itu namanya geopolitik. Dulu saya diperintah Kiai Sahal yang itu masih ketua umum Majelis Ulama ya. Kita diperintah untuk turun ke sana itu untuk membantu masa transisi Afghanistan. Jadi hari terjadi di sini bukan serta-merta ya. Itu kita sudah menyiapkan lebih dari 10 tahun yang lalu untuk menyiapkan Afghanistan seperti itu. Sehingga kita tidak aneh, tidak bingung gitu. Dan kita juga masih punya kontaknya dengan sana, dengan Talibannya, dengan Jihad Islam, dengan Mujahidin, kelompok Mujahidin dan juga kelompok Taliban sendiri. Sehingga karena kita tahu geopolitik itulah kita bisa ngatur dalang-dalang itu. Kita juga bisa mengendalikan wayangnya. Kemudian kita juga bisa sekarang dan kita bisa masih memberikan masukan sehingga pemerintah kita melalui kedutaan maupun Menteri Luar Negeri kan selalu komunikasi karena memang sudah jalannya udah kita siapkan lebih dulu gitu. Nah, ini geopolitik itu semacam itu terapannya. Dan nanti kalau ada kasus di lain ya kita harus belajar seperti itu. Ya tadi yang belakang silakan. Apa lagi? Udah terjawab ya. Ya. Jadi kalau kita bahas masalah nanti jenengan kan bagi ulama ya pasti akan disodom masalah, pasti akan bahas masalah itu dirinci dulu. Asalnya dari mana ini? Ini dalam rangka hak apa dalam rangka kebatilan ini? Jadi jangan tergoda oleh wujud luarnya fenomena, tapi nomenanya harus kita selidiki di belakang itu. Baru kita analisis hingga kita tahu menurutnya. Setelah itulah baru kita bahas secara akademik, secara ilmiah menurut ilmu fikih, usul fikih. Nah, dengan demikian sudah punya pertimbangan ulama untuk menentukan suatu masa boleh dibahas atau tidak dengan kriteria yang jelas. Lanjut. Nah ini ya kita di ulama Nusantara ini kita punya kekhasan ini, jangan sampai ditinggalkan. Karena kita ini kan sehari-hari baca kitab-kitab kuning itu produk Timur Tengah semua. Itu bukan jelek, tapi dalam banyak hal itu belum operasional. Operasionalisasinya beda karena al-hukmu yadullu ala ilatihi. Jadi hukum itu ya tergantung kondisi di sekitarnya, ilatihi ya sekitarnya itu. Maka dia harus memiliki akar pada tradisi lokal. Jadi kita pelajari tradisi lokal itu. Kemudian kedua memiliki jaringan nasional. Jadi kita tahu apa yang terjadi dari Aceh sampai di Merauke, Papua itu harus tahu kondisinya. Karena kita wilayah hukum kita itu di situ yang harus kita hukumi. Misalnya dalam penentuan waktu sholat, penentuan lebaran, puasa itu kan wilayah kita kan dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi kita harus kuasai penuh. Kemudian juga memiliki jaringan internasional. Karena kita kan juga di situ nanti ada haji dan sebagainya. Itu suatu internasional harus kita baca ya. Belum lagi soal politik ya. Itu harus mulai dibuat. Nah, ini kan langkah-langkah menuju geopolitik. Ya. Nanti ada geokultural dan geostrategiknya di situ. Ini harus kuasai ini. Transisi lokal harus dikuasai. Makanya kenapa Belanda itu berhasil menjajah Indonesia dengan luar biasa itu? Karena dia menguasai hukum adat. Jadi hukum adat pelajari habis.
Akhirnya tahu kekuatan dan kelemahan bangsa ini. Lalu hukum adat itulah yang dipakai untuk menjerat kita ini, pakai hukum adat itu. Hukum Islam juga dipakai juga untuk kita gitu. Nah, karena ini penting banget. Nah, untuk memerdekakan kita dari jeratan hukum ini ya kita harus tahu tradisi lokal kita, masyarakat kita. Dan nasional dan jelas internasional. Ini agar kita nanti apa? Nah, sekarang ini kalau dulu kita masih bisa menghindari yang nasional ini, sekarang nggak bisa. Alam kita udah global. Apa yang terjadi di Indonesia itu dibahas oleh orang di Syria, di Mesir. Apa yang terjadi di Afghanistan sekarang ini dibahas oleh orang sedunia, termasuk di Indonesia. Semua membahas ke situ. Karena situasi sudah global, kita masuk dalam suasana global ya mau nggak mau kita harus care, ya, harus peduli dengan globalitas ini. Biar kita tidak terpleset atau kita tidak ketinggalan informasi. Lanjut. Ini. Nah, ini kita perlu tadi itu agar kita tidak terjebak pada isu-isu yang provokatif dari mereka, maka untuk menjaga isu Islam Muslimin maka ulama harus percaya pada kekuatan sendiri. Pertama adalah mampu menggerakkan dan mempertahankan Islam dengan cara kita sendiri. Kemudian kita mampu berjihad mengembangkan Islam. Murid Islam tujuan tidak boleh minta belas kasihan pihak lain. Jadi nggak boleh terlalu minta pada orang luar itu. Itu harus menjaga muruah kita itu. Dan menyesuaikan kehidupan Islam dengan norma ajaran Islam. Jadi norma-norma global ini harus kita sesuaikan dengan kita. Termasuk isu tadi itu. Ada demokrasi, HAM, gender, demokrasi itu harus kita sesuaikan dengan kita. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kita punya perspektif satu, yaitu perspektif Islam. Tidak boleh kita punya perspektif lain ya. Jadi mengubah perspektif itu sama dengan mengubah akidah. Maka jangan dilakukan. Misalnya kita para ulama mengkaji syariat Islam dalam perspektif HAM gitu. Itu nggak boleh. Nanti syariat Islam salah semua gitu. Karena syariat Islam tidak membolehkan kawin sejenis. Gitu. Kawin sejenis itu kan minat semua orang. Itu hak seseorang. Kok dibatasi? Nah, nanti gitu. Itu kalau kita perspektifnya diubah, termasuk perspektif gender. Islam dalam perspektif gender itu nggak boleh, karena Nanti akan salah semua Islam ini gitu. Ya harusnya gender dalam perspektif Islam. Perspektif kan cara pandang. Nah kok cara pandang udah dibalik ya semua kebalik semua gitu. Jadi yang terjadi kemarin banyak itu fikih dalam perspektif gender gitu. Ya akhirnya membalik fikih kan, artinya fikih kiai itu salah semua, kiai itu adalah pelanggar HAM, tidak menghormati perempuan dan sebagainya karena perspektifnya tadi. Maka hati-hati dengan perspektif harus satu, perspektif harus Islam gitu. Jangan dibalik gitu, dibalik ya kebalik semua gitu. Nah, itu akan menjungkar baliknya tata nilai kehidupan kita, tidak hanya agama tapi juga di masyarakat nanti itu. Tidak meniru norma dari luar, apalagi disertai rasa rendah diri dengan mengakui supremasi pihak lain. Ini jelas sekali nih kita ini terutama dalam mode itu gimana kita sangat ditentukan oleh selera global itu ya. Baik liberal dengan pakaian netisnya itu ada levis, jeans, kemudian t-shirt yang gaya-gaya itu, atau juga yang Islamis. Yang Islam itu sudah meninggalkan pakaian Nusantara itu, sudah pakaian Iran, pakaian Saudi, pakaian Afghanistan. Itu juga nggak baik gitu. Ya sebenarnya tidak masuk hukum haram atau yang lain, tapi itu jadi karakter tidak baik karena disertai rasa rendah diri itu. Sebenarnya apa yang kita miliki itu ya harus kita hormati. Misalnya luar biasa para ulama kita dulu zaman Hindu-Buddha itu kalau perempuan itu ya. Kalau laki-laki kan hanya pakai celana celana pendek segini ya, sininya buka gitu. Kalau perempuan kan pakai di atas dada ini aja, pakai jari di atas dada. Itu pakaian Hindu-Buddha seperti itu. Begitu Islam datang, dimodifikasi oleh para ulama. Ada pakaian adat Aceh, ada adat Palembang, ada adat Lampung, ada adat Sunda, ada Jawa, adat Sunda Madura, adat Bugis. Itu pakaiannya kan beda-beda itu. Tapi semua itu dimodif dan sangat artistik pakaian daerah itu. Berbeda dengan pakaian Arab. Padahal dirumuskan para wali itu.
Intinya apa? Intinya pakaian nutup aurat. Auratnya tertutup. Nah makanya timbul macam-macam pakaian daerah itu. Itu harus kita hormati. Kita tidak, sekarang kan semua jadi satu itu. Pokoknya pakaian itu tidak islami. Lalu pakaiannya jubah semua itu. Nah, perempuan itu ya. Sekarang ada memang globalisasi di satu sisi terjadi penyeragaman itu. Diseragamkan dari Maroko sampai Indonesia diseragamkan pakaiannya. Sehingga tidak terjadi keragaman. Ada itu harus tetap keragaman kita hormati. Pakaian intinya kan nutup aurat itu. Yang penting auratnya tertutup gitu. Sesuai dengan kemudian soal potongan, yang lain kan soal selera dan nilai masing-masing tempat. Nah, kalau dulu ibu-ibu kita itu pakaian pakai kebaya, pakai kerudung yang bukan jilbab itu udah sopan itu. Itu udah sesuai dengan kriteria keauratan menurut para ulama kita. Jadi nggak apa-apa gitu. Tidak harus yang terlalu rapat itu etika sana. Yang penting kan nutup auratnya itu. Nah, itu udah dimodifikasi karena kemampuan beliau terhadap dan budaya lokal dan tidak minder terhadap budaya yang lain gitu. Bahkan para ulama menciptakan pakaian yang artistik luar biasa. Kalau itu dilombakan ya, ada festival pakaian tradisional itu. Ya kita nggak tahu itu siapa perancang modenya itu. Kok begitu bagus ya pakaian lokal itu. Nah ini bagaimana para ulama, para wali dulu mengapresiasi budaya terjemahan dari budaya Arab, Timur Tengah, termasuk India ke kita itu sangat smooth dan jadi sangat indah gitu. Artistik. Lanjut. Nah ini tadi itu kita menerapkan hukum di alam masyarakat ini harus 3 ini. Pertama ada tadriji ya. Jadi gradual. Mungkin tidak paham semua tapi perlu kita bahas ulang. Jadi Nabi sendiri mengharamkan khamr itu kan tidak serta-merta. Dulu khamr itu boleh-boleh aja orang minum. Makanya khamr itu hukumnya kan awalnya dilarang hanya kalau mau sholat saja. Kalau mau sholat nggak boleh mabuk. Kalau nggak sholat nggak apa-apa gitu. Minum-minum keras nggak apa-apa dulu itu. Tapi lama-lama baru diharamkan secara total gitu. Sholat kan juga begitu. Sholat kita ngerjakan sholat, kewajiban sholat kan setelah Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu berapa tahun Hijriah itu. Artinya selama ini kan kita belum mendapatkan kewajiban itu. Gitu. Makanya kita dalam menyiarkan Islam nanti ke apalagi daerah terpencil itu harus tadriji, harus bertahap ya. Jangan instan. Masuk Islam sekarang, disunat sekarang, disuruh sholat sekarang, kemudian dihajikan sekarang juga. Nah itu kalau instan malah nanti muntah itu ya. Harus bertahap gitu. Nah, gitu. Itu namanya tajdid gradual. Kemudian taklilu taklif ya ini. Tidak memperbanyak beban, apalagi masih mu'alaf, jangan dibebani macam-macam itu. Pokoknya yang penting mau syahadat itu udah untung itu. Kemudian ya mulai ibadah ringan sholatnya gitu. Sholat juga jangan langsung suruh tahajud, suruh duha, jangan nanti kerepotan. Nah menarik, kemarin ya 5 tahun yang lalu itu Habib Lutfi menyuruh kita untuk merawat anak-anak pang itu. Kenapa harus dirawat? Karena beliau itu orang tahu geopolitik. Karena apa? Pang-pang di Indonesia ini, kemudian anak-anak jalan itu sedang digarap oleh kelompok namanya Sindiko Radikalisme. Itu kelompok sekuler. Nabinya itu namanya siapa yang kemarin mau datang ke sini? Perempuan itu loh. Siapa yang mau datang ke sini? Dari Amerika. Itu mau datang ke sini. Itu nabinya kelompok Sindiko Radikalisme. Perempuan orangnya. Penyanyi yang top itu. Lady Gaga. Kemudian ada lagi satunya lagi Madonna. Itu ada kelompok Sindiko Radikalisme. Itu jaringan udah ada di Indonesia dan itu menggarap seniman-seniman. Anak jalan digarap oleh mereka. Kemudian mereka ini jadi ateis. Mulai ateis, mulai liar gitu. Nah, para kiai tahu itu. Karena itu politik, lalu nyuruh teman-teman seniman untuk kamu garap itu, mereka itu. Lalu apa? Ada diajak sholawat. Udah yang penting belum sholatan itu. Sholawat itu kan nyanyi-nyanyi kan itu. Nah kalau anak jalanan diajak zikir kan ya susah kan itu. Nah diajak nyanyi aja lah. Nah nyanyi paling gampang, paling banyak pahalanya sholawat itu. Nah mereka udah diajak. Alhamdulillah mereka seniman jalan itu mau diajak nyanyi. Nyanyi sholawat itu. Nyanyi-nyanyi, seneng lah mereka itu.
Yang dulunya itu kalau setiap ada pertunjukan mereka ribut, setelah disalawati itu nggak ribut. Mereka lebih tertib. Habis itu apa? Mereka mulai diajak ziarah, dikenalkan dengan wali-wali gitu. Itu mulai kena hatinya. Dari situlah mereka mulai dari yang berangasan menjadi sangat lunak. Itu cara kita menghalangi mereka tidak digarap oleh kelompok sekuler ateis ini. Berbahaya radikalisme ini. Sudah ateis menyembah setan dan sebagainya itu berbahaya dari situ. Tapi Habib Lutfi mengatakan, ingat ya, mereka jangan dulu diajari sembahyang itu. Jangan disuruh sembahyang. Itu kiai, mursyid itu nyuruh kita, melarang kita ngajak dia sembahyang itu. Soal sembahyang urusan mereka sendiri. Yang penting kita sudah mengendalikan dan mengajarkan sesuatu yang baik. Nanti soal rasa. Benar, tidak pernah kita suruh. Akhirnya apa? Mereka ingin itu, mencari sendiri. Ya, sholat yang pencarian sendiri kan lebih murni dari sholat yang kita suruh gitu. Nah, itu namanya hatinya yang ditaklukkan, bukan apanya ya, otaknya, bukan fisiknya, tapi hatinya. Nah, memang ajaran tasawuf begitu. Nah, ini taklif, memperkecil sedikit beban. Jadi jangan orang bawa dibebani, harus sunat, harus haji, harus kurban, macam-macam, jangan gitu. Ini nanti merasa masuk Islam diperas. Gitu. Ada masuk Islam harus santuni. Ya, Nabi itu hebat. Namanya Abu Sufyan itu orang kaya raya itu. Abu Sufyan dan siapa itu orang Quraisy itu kaya raya. Tetapi begitu dia masuk Islam, dia diberi ghanimah paling banyak. Khalid bin Walid, kemudian yang lain itu kalah semua. Abdurrahman bin Auf itu kalah. Bagian harta rampasan itu. Padahal udah kaya, dikasih ghanimah besar sekali. Tapi itu Nabi. Ya sahabatnya banyak yang gerundal juga gitu. Tapi di hadapan Nabi nggak benar. Nabi pasti benar. Disitulah bagaimana Nabi itu melunakkan. Makanya mu'alaf makanya jangan dipakai ya bahasa mu'alaf itu ya. Mu'alaf kan ada batasnya itu. Hanya untuk ketika dilunakkan hatinya, diluluhkan hatinya. Ya kalau sudah syahadat ya udah bukan mu'alaf itu. Ya udah Islam lah gitu. Itu kan salah apa itu? Salah istilah kan. Pokoknya Islam ya Islam lah. Mu'alaf itu kan orang yang ketika dirayu itu loh. Proses itu namanya mu'alaf. Maka harus kasih zakat, kasih ini. Nah, ada mu'alaf zaman Nabi ya Abu Sufyan itu gitu. Baru masuk sana kan belakangan itu. Dia dapat ghanimah paling banyak itu. Karena kalau lagi dimaafkan. Jadi walaupun kaya, makanya kita jangan suka begitu masuk Islam lalu kita bebani ini itu, apalagi diminta duit untuk bangun masjid, jangan itu. Tapi dibiarkan dulu lah, biar masuk Islam itu hatinya betul-betul luluh. Mu'alaf itu kan sebenarnya melunakkan, menaklukkan, mengislahkan gitu. Biar kok dalam posisi mu'alaf kok sudah dibebani, nggak boleh itu. Mu'alaf ya biar senang-senang aja dia masuk Islam itu. Kalau lama baru taklif, baru diberi beban. Apa itu beban sholat, beban haji, termasuk beban zakat, termasuk beban infak gitu. Nah kita ini biasanya nggak sabaran, begitu masuk Islam masuk suruh infak gitu. Suruh bangunin itu. Nah itu nanti jadinya bisa balik orang itu. Kayak di Eropa sekarang banyak orang yang masuk Islam balik itu banyak juga. Karena orang sana itu begitu banyak itu imigran dari Afgan dan juga dari Syria ke Afrika, ke Eropa, itu di sana dia dakwah. Tapi dakwahnya ternyata tidak tadriji, tapi dengan kasih taklif, dengan membebani, akhirnya banyak yang balik itu. Nah itu kan jadi kontraproduktif. Nah, kemudian juga yang ketiga tadi saya lupa malah. Jadi adamul kharaj, jadi tidak mengancam. Jadi jangan sampai kehadiran kita suatu waktu menjadi ancaman. Itu yang tidak boleh. Nah, makanya dulu ketika para wali datang ke Nusantara itu tidak pernah orang-orang ikutilah ajaran kita, ajaran Islam. Tidak. Ya tadi itu, dia bikin gubuk, bertahun-tahun bikin gubuk di satu kawasan itu. Kemudian dia kerjanya apa? Nolong orang yang lewat atau main sama anak kecil-kecil. Tidak ada pretensi menyiarkan Islam. Tapi membantu, memain sama anak kecil. Ya, tadi itu anaknya diajak main, setelah main biar mainnya bagus, menangan dimulai dengan bismillah. Terus nanti diajari syahadat. Kemudian aku baik dulu diajari
patuh pada orang tua, pada guru, pada saudara, pada tetangga diajari jadi orang baik, baru disyahadatkan. Jadi formalitasnya belakangan saja. Itu namanya adamul kharaj, jadi meniadakan ancaman. Jadi orang di situ tidak merasa terancam. Itu makanya kenapa Islam di Indonesia itu masuknya nggak main-main, langsung sebenarnya ke Mojopahit itu, langsung ke istana. Kenapa? Wali-wali kan datang sana berdialog tentang soal kerohanian, soal tadi itu spiritualitas itu, soal sastra, soal teknologi, bagaimana membuat keris, bagaimana membuat kapal itu dibicarakan oleh para ulama dengan para raja. Hanya Islam dipeluk dari dalam itu. Makanya di Majapahit itu ada makam Troloyo itu. Makamnya di tengah kerajaan. Padahal itu zaman awal Majapahit mereka itu sudah dihormati. Karena apa? Orang Islam tidak mengancam bagi Majapahit. Bahkan tentara Majapahit itu sebagian besar ya sudah Islam. Pasukannya itu ada dari Bugis, ada dari Lombok, bahkan ada dari Malaka. Itu seperti itu lah. Ini karena Islam tidak dianggap mengancam. Karena datang bukan untuk serta-merta menyiarkan Islam, tapi memperkenalkan budi pekerti, memperkenalkan akhlakul karimah. Nah itu. Karena orang Mojopahit itu terkenal tidak punya akhlakul karimah. Kan itu bangsa besar, bangsa berkuasa, superpower lah. Kayak sekarang Amerika lah. Itu orangnya egonya sangat tinggi. Nah, makanya ketika wali masuk ke sana mengajarkan tentang akhlakul karimah. Pertama yang diajarkan adalah soal sabar itu, rendah hati. Dulu kalau ada orang Majapahit lewat itu, ada suku lain enggak menunduk itu bisa digorok gitu. Kemudian ada orang bahasa kurang pas itu bisa dihajar gitu. Saking tingginya. Nah itu para ulama langsung mengajarkan pertama itu kerendahan hati yang diajarkan. Kemudian diajarkan tentang sabar. Nah, sabar itu kan tidak ada dalam kosakata Majapahit dulunya itu. Baru diajarkan. Kemudian juga diajarkan ngalah gitu. Nah, itu juga diajarkan. Makanya ini Islam menjadi menarik karena di situ tidak mengancam siapapun. Diajarkan itu nilai-nilai akhlakul karimahnya itu. Makanya Nabi itu kan bu itu liutamima makarimah. Bukan bu itu dinilah itu enggak kan. Tapi nilai liutamima makarimal akhlak. Nah, itu yang para wali ngambil jurus itunya gitu. Itu yang makarimal akhlak itu yang diajarkan ke pusat-pusat kerajaan di Nusantara ini. Sehingga Islam itu masuk dari situ. Jadi Islam tidak jadi ancaman. Makanya membesar kan. Sunan Ampel langsung dikasih tempat namanya di Bintara itu. Di Denta. Di Surabaya itu tanah strategis itu diberikan pada Sunan Ampel. Karena enggak ngancam. Wong itu ngajarin akhlakul karimah kok gitu. Kemudian yang lain diberi. Bapaknya Sunan Kalijaga diberi tanah bagus di pangkalan militernya Majapahit yaitu di Tuban. Gitu. Kalau Surabaya kan pusat perdagangannya Majapahit itu. Dikasih tanah strategis itu. Nah, artinya apa? Karena tidak mengancam tadi maka Islam di tempat yang sangat baik di situ gitu. Terus saja gitu. Sehingga Islam berkembang luar biasa. Di era itu karena Islam tidak mengancam. Nah, sebenarnya ada kesalahan dalam sejarah ya. Bahwa disebutkan bahwa Demak itu nyerbu Mojopahit itu enggak benar. Jadi Mojopahit hancur untuk diserbu oleh Demak. Itu enggak benar, Pak. Ketika Brawijaya kelima itu terakhir itu kan kemudian diserbu ada raja bawahan yang memberikan namanya ini Girindra Wardana dari Toho Kediri. Itu mengambil alih kerajaan Majapahit, melakukan kudeta. Nah ini orang ini kan melawannya kerajaan Majapahit Brawijaya, bapaknya Raden Patah. Lah Raden Patah itu menghancurkan ini dalam bukan menghancurkan bapaknya tapi menghancurkan yang mengkudeta bapaknya itu si Girindra Wardana, Raja Daha dari Kediri yang mengambil Majapahit. Disitulah Majapahit teruntuh dari situ. Jadi yang disebut Raden Patah itu bukan kerajaan Brawijaya, Raja Brawijaya, tapi Raja Girindra Wardana, musuhnya si ini. Jadi Majapahit jatuh bukan karena disebut Islam, tapi dihancurkan oleh Girindra Wardana itu. Nah, Islam itu datang ke situ menginginkan Girindra Wardana. Lalu terjadi, ya memang sudah saatnya ya, udah umurnya 250 tahun ya, dia jatuh. Nah itu
tadi itu Islam datang dengan apa namanya tadriji, bertahap, kemudian apa taklif tidak membebani, kemudian tidak mengancam siapapun. Malah Islam tidak mengubah tradisi Nusantara tapi memperkuat. Di tradisi yang ada itu diperkuat sehingga yang dulunya lemah diperkuat. Tapi dengan cara apa? Diberi muatan keislaman, di spiritualitas Islam sehingga jadi kekuatan tersendiri. Lanjut. Nah ini ada bagaimana tadrij itu dilakukan. Yaitu kalau di Kudus, di sana itu orang dulu pantang memakan daging sapi. Karena apa? Ini untuk menghormati orang Hindu. Jadi orang Hindu kan sapi dikeramatkan, dianggap sebagai Tuhan. Maka orang Islam jangan menyakiti hati orang Hindu dengan cara tidak memakan Tuhan mereka lah gitu. Nah kemudian masyarakat juga masih dibiarkan ke Pepunden itu, pusat sesajian itu, ke candi dia biarkan. Tapi pelan-pelan tidak bisa dipotong brek itu nggak bisa, nanti dia kecewa. Tapi diarahkan pelan-pelan ke proses itu, sehingga mereka tidak merasa dilecehkan. Ini ada menarik membolehkan kurban seekor sapi untuk 8 orang. Jadi sapi itu kan berarti untuk 7 orang kan. Nah, ada kiai, ada satu keluarga namanya orang awam, kiai, saya ini punya keluarga 8 orang. Kami ini ingin nanti kalau akhirat itu nggak terpisah, maka kami kurban sapi. Tapi keluarga saya kan 8 itu, bukan 7. Kalau nanti kita kurban 2 sapi, nanti kan keluarga kita terpisah. Di akhirat nanti terpisah gitu, tidak 1 sapi. Terus apa boleh satu ekor sapi untuk 8 orang? Datang ke kiai satu, enggak boleh, ini udah ketentuan syariat seperti ini. Harus satu sapi 8 orang. Kecewa dia, nyari kiai yang lain. Jawabannya sama, itu udah ketentuan syariat, nggak bisa dilanggar. Terus ada, dia ketemu, namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab bilang, Kiai, ini bagaimana? Kita ini ingin di akhirat dan berjalan di Ra'ah Maksar juga bersama keluarga, biar kami tidak tersesat, tidak pecah keluarga kami. Namanya orang awam dikira seperti itulah gitu. Di akhirat gambarkan kayak di dunia. Nah kami ini ingin selalu nyatu, maka kami tolong dibolehkan apa tidak boleh kita biar keluarga kita ini tetap nyatu rukun kurban satu untuk 8 orang ini. Oh ya nggak apa-apa kata Kiai Wahab. Tapi caranya gini, kan ini ada yang anak kecil. Nah itu perlu ada hewan yang untuk pancatan anak ini, untuk anjing-anjing, untuk tangga naik gitu. Makanya sapi plus kambing 1. Karena ini nanti sayang anak kecil nanti nggak bisa naik sapi di akhirat, maka harus pakai kambing gitu. Terus, oh begitu ya, iya saya setuju kayak gitu. Akhirnya dia menyembelih 1 ekor kambing, seekor sapi untuk 8 orang ditambah kambing 1. Akhirnya pasrah gitu kan. Jadi mereka 8 orang bisa naik 1 sapi, karena naiknya yang paling kecil naik pakai kambing itu. Ya, ini kan cara mensiasati mereka. Orang awam harus bahasa awam. Maka Nabi ketika oleh seorang perempuan awam, Nabi, Allah ada di mana? Oh, Allah ada di langit. Gitu. Langsung tunjuk langit. Ya kan orang ini orang bodoh kok nanti di Allah di atas aras itu apa? Allah terlalu banyak. Allah di langit gitu aja gitu. Nah kita harus bisa seperti itu. Ya, ini ada orang yang membayangkan akhirat seperti di Indonesia gitu, apa di dunia gitu. Naik 1, nggak peduli amanah seperti apa, pokoknya 1 keluarga. Nah kalau nanti sapinya 2 nanti bisa terpencar di akhirat sana gitu. Makanya oh ya nggak apa-apa ditambah kambing untuk pancatan aja kambing itu. Jadi nanti yang paling kecil nanti naik sapinya mancat kambing gitu. Nah, akhirnya mereka sesuai dengan mereka kan mereka bisa naik 1 sapi, tapi secara syar'i kalau udah ketutup karena sapi tetap untuk 7 orang dan tambah kambing 1 orang kan itu. Itu cara mensiasati orang awam seperti itu. Kadang kita menghadapi ulamanya dihadapi kan orang macam-macam, ada orang awam, ada orang tinggal, itu kita harus bisa mensiasati. Kemudian ini di Papua itu, ini kan orang-orang sekarang banyak masuk Islam orang Papua itu, karena senang masuk Islam itu. Kenapa? Karena diajari kebersihan. Kemudian pokoknya kemajuan itu akhirnya melekat dengan Islam. Kalau mau Kristen, mereka itu tetap dibiarkan pakai koteka, dibiarkan apa saja. Tapi kalau Islam itu diajari mandi, minimal diajari wudhu, diajari mandi, kemudian dikasih pakaian. Kalau masuk Kristen nggak boleh itu, harus tetap pakai koteka, menjaga keaslian itu. Harus nggak boleh pakai pakaian, harus
sekolahnya harus di hutan-hutan. Kalau Islam diajari, maka mereka banyak yang tertarik Islam. Nah, ketika mulai masuk Islam itu satu suku kalau masuk itu. Nah, kemudian mereka itu kan lihat ini orang-orang Islam kok pada korban. Nah, terus ada seorang bosku bilang, "Bapak, kami ini ingin seperti orang Islam yang lain. Kami ingin masuk surga, maka kami ingin berkorban. Tapi sayang Bapak, kami tidak punya kambing yang muslim." Di sini tidak ada kambing muslim di tempat kita ini. Apa kambing muslim? Kambing muslim ada kambing beneran, kalau kambing yang belum muslim itu babi itu. Jadi kambing non muslim babi itu. Apakah boleh kami menyembelih kambing non muslim ini? Oh iya nggak apa-apa, bersembelih aja gitu. Terus akhirnya mereka nyembelih kurban untuk babi. Kurban kita biarkan memadanya itu daripada udah nggak boleh gitu kan. Ini kan mereka putus asa dan keluar dari Islam kan itu. Namanya orang Papua yang kesadarannya masih sangat rendah, ya biarin daripada mereka juga belum sempurna Islam, yang penting mereka ikut kita aja gitu. Kemudian habis itu kita biarkan. Terus habis itu mereka tertarik juga Islam lebih dalam lagi. Mereka minta sholat gitu. Bapak, kita ini juga ingin masuk surga. Apakah kita boleh sholat? Tapi kan kita belum punya pakaian gitu. Oh ya nggak apa-apa, pakaian itu aja koteka. Jadi sholat pakai koteka itu terjadi itu di Papua itu. Ya kita biarkan aja. Habis itulah baru setelah mereka menikmati sholat itu, lalu kita carikan pakaian menutup aurat itu. Jadi cara menghormati mereka itu harus pelan-pelan gitu. Jangan instan, tapi tadrij gitu ya. Jadi melakukan tahapannya gitu. Nah, itu Islam jadi akan Islam yang kuat mereka. Ya, itu banyak nanti. Jadi, semua merupakan strategi kita untuk mengislamkan mereka secara ringan. Bahwa Islam tidak membebani. Jadi adalah bagian kita ya. Strategi kita. Wali-wali dulu sudah begitu gitu. Jadi jangan saklek ya. Makanya kalau tidak sesuai dengan Quran hadis maka itu semua kufur, semua bid'ah. Tidak begitu. Kalau orang kita biatan ya tidak menjadi apa-apa. Nah itulah kenapa Islam yang begitu itu nggak banyak jumlahnya. Makanya dulu ini sudah terjadi sejak zaman Samudra Pasai, sejak zaman kerajaan di Aceh itu. Nah di situ ada ulama besar namanya Sahkwala itu. Syekh Hamzah Fansuri juga itu punya murid, 2 orang murid, satu namanya Burhanuddin, satu namanya siapa ada gerombolan itu. Yang Burhanuddin ini menyiarkan agama dari Aceh, ditugaskan ke Sumatera Utara itu. Dia membolehkan apa aja, orang makan babi boleh, makan datang ke punden boleh, santrinya itu datang ke makan buaya juga boleh. Nah, sementara ada santri yang lain tahu dia dilawan ini gitu. Ketika menyiarkan agama itu dengan kekerasan itu, akhirnya ternyata yang Syekh Burhanuddin ini berhasil mengislamkan orang di Sumatera Barat, sementara yang 7 orang lainnya itu gagal karena dengan kekerasan itu, dengan memaksakan, tidak tajridi, tapi langsung instan dengan taklif dan juga dengan cara itu haraj itu, jadi mau mengancam itu. Akhirnya dia dipanggil lagi ke sana, ya kamu itu salah dalam mengajar Islam, maka sekarang kamu harus belajar ngaji lagi ke Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Ulakan yang sekarang jadi wali itu. Jadi padahal itu satu kelas dulunya, tapi karena menerapkan fikih, menerapkan agama secara saklek, tidak melihat kondisi sosialnya, maka dia disuruh belajar kepada orang yang dimusuhi itu. Di situ kemudian mereka ini belajar bagaimana menyiarkan agama sesuai dengan tradisi yang ada di bumi Nusantara ini. Akhirnya di situ Islam mulai berkembang, diterima seluruh Nusantara itu, karena dengan cara bertahap, tidak serta-merta. Itu sebenarnya kan bukan karangan pahlawan, tapi Nabi sendiri begitu kan itu. Sholat, kemudian minuman keras itu kan bertahap gitu, termasuk ibadah yang lain. Sementara haji sendiri nggak begitu yang lain. Lanjut. Nah ini, urgensi geopolitik bagi para ulama itu sadar terhadap posisi sendiri ya. Di posisi kita ini di mana secara geografis dan secara ideologis. Kemudian tahu siapa lawan dan kawan kita itu. Misalnya kasus di Syria kemarin itu, terjadi perang itu, ulama kita kebingungan. Kita ini pihak siapa? Apa Rombongan Buti, apa Sombuni, apa Al-Baghdadi? Kesulitan. Hanya diam aja karena nggak tahu, sehingga kita tidak berkontribusi untuk mendamaikan di Syria.
Habis itu di Afgan, alhamdulillah kita sudah mempelajari geopolitiknya, kita bisa berperan lebih besar. Kemudian ada situasi yang sedang terjadi. Ini siapa yang bermain di seluruh perhelatan dunia sekarang di Syria siapa pemainnya, di Yaman sekarang siapa, di Afghanistan siapa, kita harus paham. Nah, kalau paham kita cari dalangnya, kalau dalang itu harus kita temui. Jangan wayangnya, ya. Kalau temu wayang sia-sia gitu. Ini dalangnya kita temui. Kemudian dalangnya kita ajak duduk bersama, nanti wayangnya kan ditarik sendiri. Nah itu bisa bersikap dan berani menghadapi lawan. Ya. Kalau kita udah tahu posisinya, ya kita berani menghadapi lawan. Hei kamu jangan begini gitu. Misalnya Iran itu kan suka agresif, kita tegur, Iran, kamu jangan seperti itu. Jadi nggak bisa kita memaksakan ajaran seperti ini. Nah itu kita bisa negur. Saudi juga begitu, bisa kita tegur. Jadi Indonesia hebatnya bisa negur Saudi dan bisa negur Iran. Karena kita tidak terlibat dalam konflik di dunia ini, baik di Syria, di Lebanon, di Afghanistan, kita nggak terlibat. Justru kita menjadi wasit itu. Nah, nanti bisa mengendalikannya. Begitu lagi dalam melakukan perlawanan ya. Jadi selama ini kan kita ini agak terengah-engah ya, orang Islam ini. Ya kan celaka dulu itu reformasi, kita harap Islam itu tampil lebih baik lah. Juga ketimpangan tidak seperti ini. Dulu zaman Pak Harto kan timpang sekali itu. Korupsi, kemudian timpang, kekuasaan ini diambil oleh agama lain, etnis lain, ekonomi apalagi. Kita ada revolusi. Ada apa? Reformasi. Nah, reformasi itu kan terjadi protes kan itu. Protes terhadap keadaan yang tidak imbang. Setelah revolusi terjadi apa? Ketimpangan dari 50% menjadi 80%. Naik gitu. Kalau dulu kan kita masih punya banyak hal. Sekarang udah diambil oleh para konglomerat itu yang jumlahnya tidak lebih dari 9 orang atau 15 orang. Padahal dulu reformasi tujuannya kan biar kehidupan kita ini berimbang kan gitu. Ini karena apa? Kemampuan geopolitik kita sangat kurang dan juga apa? Keutuhan politik kita juga sangat rendah. Soliditasnya juga kita tidak menguasai keadaan pasca reformasi sehingga mimpi kita tentang Indonesia yang lebih merata, lebih adil itu ya jauh dari harapan. Justru sebaliknya kita semakin timpang gitu. Karena kita tidak menghandle perubahan itu, karena kita di pinggiran, nah itu tidak boleh terjadi. Jadi ketimpangan semakin tajam itu sangat jauh dengan kita harapkan di reformasi. Lanjut. Ya, udah sampai segitu. Jadi cita kita seperti itu dan ini hanya pesan umum. Saya tidak masuk ke soal normatif, soal bagaimana istimbat tidak, karena itu sudah dikuasai semua lah, itu hal dasar. Tapi bagaimana mengambil sikap setelah istimbat sudah ketahuan dasar hukumnya, kita bagaimana menerapkan dalam kehidupan nyata baik di sosial maupun di politik. Di politik yang penuh dengan kekacauan, anarki informasi ini, nah kita diharapkan dengan modal geopolitik seperti yang saya paparkan tadi, insya Allah kita bisa selamat dalam menghadapi situasi modern yang penuh dengan tantangan. Bagaimana kebatilan dan kebenaran itu begitu bercampur baur sehingga kebatilan itu dianggap kebenaran dan kebenaran itu dianggap kebatilan. Itu selalu maka kita dalam bentuk itu harus selalu tetap berdoa. Rabbi arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa kita dan sehingga kita nanti tidak terkecoh dengan tipu muslimat, tipu muslihat, yaitu kalimatul haq yuridu bihal batil. Itu sangat terjadi, makanya kita perlu namanya tidak hanya dasar-dasar ilmu keagamaan, fikih dan sebagainya itu, tapi juga perlunya ilmu geopolitik sehingga apa yang kita miliki itu bisa memperkaya, bisa memberikan kita kecermatan dan juga ketegasan dalam berpikir dan bersikap dan bertindak di tengah masyarakat, karena kita sebagai ulama yang tadi tugasnya adalah membimbing, mengarahkan dan juga mendampingi masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, moga-moga ada manfaatnya dan barokahnya. Semoga kita diberi kesehatan, kita bisa keluarga kita dan negara kita diberi keamanan. Intinya siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada